Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita yaitu bagaimana caranya membuat peta minda. Sebelum membuat peta minda, di sini kita harus tahu dulu bagaimana caranya memetakan ide. Ide biasanya dalam pembuatan aplikasi itu menggunakan struktur algoritma. Minggu kemarin ya kita sudah belajar apa itu algoritma. Sebagai jurusan IT, kalian harus paham dan bisa membuat algoritma. Ya. Di sini algoritma itu hanya bisa dipahami oleh seorang pemrograman dan juga orang yang ahli di bidang matematika. Bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa menerjemahkan ide-idenya dalam bentuk diagram seperti algoritma. Jadi tahapannya itu yang pertama adalah memvisualisasikan permasalahan yang dihadapi dan membayangkan solusi yang dapat ditempuh. Jadi sudah diurutkan permasalahannya dan kita sudah tahu solusinya bagaimana. Berpikir secara sistematis melalui tahapan. Yang pertama yaitu dengan fokus pada beberapa ide atau gagasan berdasarkan knowledge dan skill, yaitu berdasarkan pengetahuan yang kita miliki dan juga keahlian yang kita miliki. Tentukan bentuk rancangan desain dari ide tersebut, baik dalam bentuk tulisan maupun menggunakan software tertentu. Nah, di sini rancangan atau ide dari permasalahan yang ada itu kalian bisa tuliskan secara berurutan. Nah, itu disebut dengan algoritma. Sedangkan menggunakan software tertentu, misalnya kita menggunakan software peta minda. Tapi di sini peta minda pun walau tanpa software bisa ditulis atau dilukis, ya. Kita lanjutkan ke peta minda. Apa itu peta minda? Peta minda disebut juga dengan peta konsep, yaitu proses memetakan pikiran dengan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf. Ya. Sehingga membentuk suatu korelasi. Di sini konsep menuju pada pemahaman yang setelah itu hasilnya dituangkan di atas kertas dengan menggunakan animasi yang disukai serta juga gampang dimengerti oleh pembuatnya. Nah, di sini peta minda ini pembuatannya sama seperti kita membuat struktur organisasi, tetapi tidak harus terstruktur. Misalnya tempatnya itu sub-sub pemikiran kita itu boleh di mana saja tempatnya, tapi juga harus tetap mudah dipahami. Peta minda, sebutan lainnya adalah mind mapping atau peta konsep. Yang di sini yaitu bagaimana mengembangkan kegiatan atau aktivitas berpikir ke segala arah untuk menangkap berbagai pemikiran dari semua sudut. Nah, tadi peta minda juga yaitu menggabungkan bagaimana berpikir divergen atau berpikir secara kreatif dengan cara tepat dan paling mudah menempatkan informasi ke dalam otak. Setelah itu diambil kembali pada saat dibutuhkan. Di sini manfaat peta minda yaitu membantu seseorang untuk bisa atau dapat merancang serta berkomunikasi. Kedua, membuat kamu menjadi lebih kreatif. Ketiga, membantu kamu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Keempat, membantu kamu dalam hal fokus dalam menyelesaikan permasalahan. Kelima, memudahkan dalam menyusun serta menjelaskan pikiran-pikiran yang terdapat dalam pemikiran kita. Selanjutnya, membantu kamu lebih mudah dalam mengingat yang dipelajari. Selanjutnya, bisa atau dapat belajar lebih cepat, efisien, dan juga melatih gambar keseluruhan. Yang terakhir yaitu dapat mengefisiensikan waktu dalam mempelajari sebuah informasi. Jadi peta minda ini bisa juga kita jadikan sebagai rangkuman dari misalnya materi yang kita ambil, kita dapat dari guru, atau rangkuman dari ide-ide kalian. Kan rangkuman itu biasanya kalau pemikiran kita itu luas. Nah, dirangkumlah dengan menggunakan peta minda.
Contoh, sini cara membuat peta minda. Menentukan bahan bacaan ialah mencari tema yang tepat dengan yang sedang dipelajari. Menentukan konsep yang relevan. Mengurutkan konsep dari yang paling inklusif hingga yang tidak inklusif. Menyusun konsep-konsep di atas kertas dengan menempatkan konsep yang paling inklusif di puncak, setelah itu terus ke bawah dengan konsep-konsep yang lain. Menghubungkan konsep-konsep yang berhubungan dengan garis serta kata penghubung. Mengembangkan peta minda. Ini adalah contoh peta minda liburan keluarga. Nah, awalnya itu kan judulnya dulu, baru subjudul, baru subjudul lagi. Itu yang disebut dengan disinilah pembuatan peta minda. Contohnya adalah di sini liburan keluarga. Nah, liburan keluarga itu kan misalnya kita menggunakan alat transport apa saja yang bisa digunakan. Nah, alat transport pun bisa dikembangkan lagi kan. Nah, di sini makanya anggap saja pembuatan peta minda itu adalah ringkasan dari pemikiran kita menjadi nanti ada judul, subjudul lagi. Ini adalah contoh peta minda menggunakan sebuah gambar pohon dengan akar dan daun ya. Selanjutnya di sini adalah contoh peta minda. Di sini adalah organisasi komputer, yaitu apa-apa saja sih yang ada di komputer. Nah, di sini kan karena luas, makanya dia lebih spesifik di sini di ringkasnya. Ya, misalnya di sini ada input output, itu alatnya apa saja? Port input output. Untuk misalnya di sini memori terdiri dari apa saja? Banyak kan? Nah, ada judul, ada subjudul lagi. Itu adalah contoh peta minda. Nah, di sini kemarin kan ada PR dari Ibu, ini ada jawabannya, silahkan dibaca di slide presentasi Ibu. Ini adalah jawabannya, dan ini adalah contoh flowchart-nya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan Ibu pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.